Usia 50-an seringkali membawa keheningan yang tidak terduga. Anak-anak mulai menapaki jalan mereka sendiri, kesibukan karir mulai mereda, dan disitulah rasa sepi itu datang menyapa. Namun, bukankah ini sebenarnya adalah sebuah undangan? Yaitu sebuah undangan untuk akhirnya duduk tenang, untuk akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri, dan untuk akhirnya menyadari bahwa kesendirian bukanlah sebuah hukuman, melainkan ruang suci untuk menemukan kedalaman yang selama ini terabaikan. Banyak yang memandang kesendirian di usia matang sebagai sebuah kekosongan. Dunia luar menanamkan keyakinan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dipenuhi oleh keramaian, oleh orang-orang di sekitar, dan oleh validasi sosial yang konstan. Dan ketika keramaian itu perlahan memudar, kemudian muncul kegelisahan yang mendalam. Padahal kesunyian ini adalah sebuah transisi alami. Ini bukan tentang ditinggalkan oleh dunia, melainkan tentang berhentinya kebisingan agar suara batin yang selama ini terendam bisa kembali terdengar dengan lebih jelas. Keheningan itu adalah guru yang jujur. Ia memaksa setiap orang untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Dalam buku Solitude, A Return to the Self karya Anthony Storr, ditegaskan bahwa kemampuan untuk menjadi diri sendiri saat sendirian adalah tanda kematangan jiwa. Kesendirian bukanlah isolasi yang menyiksa, melainkan ruang kreatif dan juga reflektif di mana jati diri yang sesungguhnya dibentuk kembali. Jadi, jangan terburu-buru mengisi ruang kosong ini dengan pelarian. Alih-alih mencari keramaian untuk menutupi rasa sepi, cobalah untuk berteman dengan hening. Ruang ini adalah kesempatan langka untuk membedah apa yang benar-benar penting dalam hidup tanpa intervensi harapan orang lain. Di usia 50-an, banyak yang merasa telah sampai di puncak gunung pertama, yaitu pencapaian karir, keluarga, dan standar sukses yang ditentukan masyarakat. Namun saat sampai di puncak tersebut, seringkali kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apakah hanya ini? Dan saat inilah yang kita sebut momen transisi menuju gunung kedua. Mengacu pada konsep The Second Mountain oleh David Brooks, hidup itu tidak berhenti setelah gunung pertama ditaklukkan. Justru usia ini adalah titik balik untuk mulai mendaki gunung kedua, yaitu sebuah perjalanan menuju makna, menuju hubungan yang mendalam, dan juga kebermanfaatan bagi sesama.
Kesepian yang dirasakan seringkali hanyalah tanda bahwa jiwa sedang bersiap untuk melepaskan beban-beban lama yang tidak lagi relevan. Beban ambisi yang kompetitif, beban penampilan yang harus selalu sempurna, dan juga beban ekspektasi yang selalu menyesakan. Dan kemudian saat beban itu dilepas, ruang yang tersisa memang akan terasa kosong. Namun, ruang itulah yang dibutuhkan untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna. So, jangan takut pada rasa sepi ini. Rasa sepi itu adalah sebuah indikator bahwa dirimu sedang melepaskan kulit lama. Ini adalah sebuah proses kelahiran kembali, di mana seseorang berhenti mengejar pengakuan dunia dan kemudian mulai mencari kedamaian yang bersumber dari dalam diri sendiri. Untuk bisa menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian, diperlukan satu kualitas kunci, yaitu kerentanan. Menjadi rentan itu bukan berarti lemah, justru sebaliknya. Menurut Brené Brown, dalam Daring Greatly, kerentanan adalah tempat lahirnya inovasi, kreativitas, dan juga hubungan yang otentik. Seringkali orang merasa kesepian karena mereka tidak berani jujur dengan perasaannya sendiri. Mereka takut mengakui bahwa mereka lelah. Mereka takut mengakui bahwa mereka butuh istirahat. Atau mereka takut mengakui bahwa mereka butuh koneksi yang lebih dalam daripada sekedar basa-basi. Saat seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri mengenai kebutuhannya, kesepian itu akan berubah bentuknya. Ia tidak lagi menjadi monster yang menakutkan, melainkan akan menjadi cermin yang merefleksikan sebuah kejujuran batin. Mengakui rasa sepi itu adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi terhubung dengan diri sendiri. Keberanian untuk berdiri sendiri, untuk duduk dalam keheningan tanpa perlu membenarkan diri di hadapan siapapun, adalah kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kemerdekaan yang tidak bisa dibeli dengan popularitas atau dengan keramaian dimanapun. Usia 50-an adalah musim panen. Semua pengalaman, luka, kegagalan, dan juga keberhasilan yang telah dilalui adalah nutrisi bagi tanah kehidupan yang kini sedang dalam masa istirahat. Tanah yang sedang diistirahatkan adalah tanah yang sedang menyiapkan kesuburan untuk apa yang akan tumbuh selanjutnya. Jangan membuang waktu dengan meratapi apa yang hilang atau siapa yang pergi. Gunakan waktu ini untuk merawat diri sendiri dengan kelembutan yang mungkin selama ini selalu diberikan kepada orang lain. Menulis, merenung, mempelajari hal baru, atau sekedar menikmati secangkir teh dalam diam adalah bentuk perayaan atas perjalanan yang telah ditempuh.
Kesendirian di usia ini bukan tanda bahwa hidup akan berakhir, melainkan justru tanda bahwa hidup sedang menjadi lebih fokus dan juga esensial. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Kualitas hubungan, kualitas pikiran, dan juga kualitas ketenangan batin. Di akhir perjalanan ini, yang akan menemani bukanlah keramaian, melainkan kedamaian yang dibangun saat diri sendiri berani menghadapi kesunyian. Jadikan usia ini masa di mana diri sendiri akan menjadi teman terbaik, mentor terbijak, dan juga pendengar yang paling tulus bagi diri sendiri.